Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan financial distress. Jadi, financial distress ini adalah kondisi ketika arus kas operasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo. Ya, misalkan kita punya kredit atau utang atau ke pihak ketiga, pemasok, atau nanti utangnya yang eh, kepada pemegang obligasi. Sehingga nanti arus kas kita tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut dan ini perusahaan jadi terpaksa untuk mengambil tindakan korektif. Nah, untuk menghadapi financial distress, kita harus tahu ya di sini disebutkan ketika mendeteksi tanda-tanda financial distress, penurunan penjualan atau margin menurun, maka umumnya manajemen akan mengambil tindakan. Yang pertama bisa bentuk operating restructuring. Jadi operating restructuring ini dia kalau bisa sih hal-hal yang sifatnya operasional itu dievaluasi, termasuk efisiensi biaya. Ada nggak pabrik-pabrik yang bisa ditutup gitu ya? Karena dia tidak memberikan nilai tambah lagi. Kemudian aset restructuring ini dia lebih menjual aset-aset non produktif, atau dia bisa juga bentuknya merger atau akuisisi dengan pihak lain yang lebih sehat. Kemudian ada yang namanya financial restructuring. Ini negosiasi ulang struktur modal, perpanjangan jatuh tempo. Jadi kita bisa negosiasi nanti gimana pokok sama bunganya bisa dikurangkan nggak, atau nanti debt to equity swap. Ya, jadi kita mengkonversi utang menjadi saham. Nah, ini jenis dari tindakan-tindakan restructuring yang bisa dilakukan oleh manajemen. Nah, di sini ada definisi terkait restrukturisasi. Jadi perubahan struktur keuangan, kemudian di sini ada juga istilah reorganisasi. Ya, kalau restrukturisasi tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang ini terkait dengan reorganisasi. Jadi kalau organisasi itu ini sudah masuk ke proses formal. Nah, biasanya dia melalui pengadilan atau PKPU, di mana nanti perusahaan yang mengalami distress atau penurunan apa ya tadi arus kas ya, arus kas operasi yang nggak bisa membayar kewajiban, maka perusahaan bisa menyusun rencana yang bentuknya rencana perdamaian atau composition plan ya dengan kreditor agar nanti dia bisa melanjutkan operasi sebagai going concern. Ya, dan nanti akan apa ya lebih secara formal ya ya membawa ke tingkat pengadilan atau PKPU untuk membicarakan nanti apakah bisa ada potensi untuk bisa em, perusahaan itu bisa tetap lanjut ya. Biar juga utang-utang kreditur itu bisa dilunasi. Kemudian ada yang namanya proses kepilotan. Nah, ini adalah sudah masuk ke tahap lanjut di mana nanti proses hukum ya aset debitur itu disita untuk dilikuidasi. Nah, ada yang namanya nanti private workout sama kepilotan. Bedanya apa? Kalau private workout itu dia prosesnya itu informal. Jadi nanti em, di belakang layar istilahnya antara kreditur dengan si perusahaan ini mereka akan berdiskusi gitu untuk mencari solusi terbaik dari kasus kasus yang mengarah kepada financial distress. Nah, tapi dia kalau private workout ini dia cocok untuk yang memang krediturnya sedikit. Jadi dia kayak di belakang layar tuh kayak apa namanya bernegosiasi secara informal. Nah, sementara kalau formal bankruptcy ini dia lebih formal, terus dia ada aspek legal dan dia pasti cenderung terbuka ya kalau ada kepilotan ini dia pasti harus dipublikasikan. Kemudian sifatnya ini mengikat ya, terutama ketika ada kreditor yang menolak ini uh, nggak bisa menolak gitu karena ini sudah keputusan. Cocoknya formal bankruptcy ini ketika krediturnya banyak atau tersebar. Kemudian, nah, ada yang namanya prepackaged bank korupsi. Ini kombinasi antara private workout dan formal legal bank korupsi. Jadi perusahaan itu dia negosiasi dulu tuh di belakang layar, secara informal. Kemudian dia bicara nih ke kreditur, nanti ketemu solusinya. Baru dia ngajukan permohonan pilot ke pengadilan. Nah, setelah sepakat atau setelah kesepakatan tercapai, perusahaan mengajukan permohonan formal untuk mendapatkan pengesahan pengadilan yang mengikat kreditur yang tidak setuju sehingga proses pengadilan menjadi jauh lebih singkat. Jadi di belakang layar itu udah mungkin mungkin udah disepakati ya misalkan em, kalau
ingat ya, urutan yang paling pertama ketika ada bank korupsi atau kebangkrutan itu pasti kreditur dulu yang harus dipenuhi, baru nanti sisanya ke pemegang saham. Nah, setelah kesepakatan, jadi mereka di belakang layar tuh kayak rapat terus membahas nanti kira-kira keputusannya ini ya, entah gimana pembagiannya gitu ya, apakah utangnya dikurangin kalau misalkan asetnya nggak cukup atau gimana. Nah, intinya sudah final di belakang layar. Jadi dia ke pengadilan ketika ada permohonan kebangkrutan itu cuman pengesahan, prosesnya nggak terlalu lama ya. Kemudian, nah, PKPU versus kepailitan. Nah, kalau mungkin kalau di PKPU itu dia masih ada peluang untuk perusahaan itu berdamai. Jadi bisa dinegosiasi ya, entah tadi melalui restrukturisasi ya, nanti nego lah utangnya, bisa diperpanjang tanpa memperpanjang bunga misalkan, atau gimana. Nah, kalau kepailitan ini jelas dia langsung harus membayar krediturnya. Dan di PKPU itu biasanya dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Kalau kepailitan ini diajukan oleh kreditur, debitur, atau pihak berwenang. Kalau PKPU hasil akhirnya dia perencanaan perdamaian disahkan, kemudian proses perusahaan bisa lanjut beroperasi. Jadi nggak langsung ditutup ya. Biasanya pasti ini akan masuk ke restrukturisasi. Kemudian kalau kepailitan ini sudah benar-benar akan dilikuidasi oleh nanti yang namanya kurator. Ya, perusahaannya benar-benar bubar. Nah, dasar hukumnya sama. Kemudian untuk di topik ini juga ada terkait dengan prediksi ya, model Arthmetic Score ini mungkin sudah banyak. Ini nggak akan saya bahas detail. Nah, tapi kita lihat ini menggunakan rasio-rasio, misalkan untuk manufaktur, dia pakai rasio. Nah, ini yang nanti harus diapakan, rasio-rasio keuangan. Kemudian, em, kita tinggal masukkan 1,2, 1,4 ini, 1,4 ini adalah bobotnya. Kemudian, dia menginterpretasikan. Jadi, kalau kurang dari sekian, sekian. Kalau 1,81 sampai 2 itu sekian. Nah, ini dia membagi ke zona-zona yang berpotensi kebangkrutan. Nah, kalau untuk yang perusahaan yang private, Atmos Score ini dia pakai sedikit berbeda di bobotnya. Dan dia di X4-nya juga ada penyesuaian. Untuk non-manufaktur atau jasa juga dia berbeda. Paling itu untuk latihan soal nanti kita akan bahas, mungkin karena ini hanya cukup kebanyakan teori ya, mungkin em, nanti dibahas di pertemuan berikutnya untuk di kelas berikutnya. Nah, sekarang untuk video kali ini cukup sampai hari ini. Kita akan lanjut nanti di topik kelima terkait dengan merger dan akuisisi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.